persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini Hikmat Pagi Keluarga akan sedikit berbeda dengan Hikmat Pagi Keluarga episode-episode sebelumnya. Jikalau pada episode-episode sebelumnya, kami para pengerja didampingi oleh para penatua beserta dengan keluarga ataupun para aktivis beserta dengan keluarga secara langsung, maka saat ini saya akan bersama-sama dengan keluarga Bapak Yosi secara tidak langsung karena kami terpisah oleh jarak. Bapak Yosi yang beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan kita melayani sebagai Church Music Director, saat ini melayani di Williamstown, Uniting Church di kota Melbourne, Australia. Kiranya kebersamaan kita pada pagi hari ini, walaupun terpisah oleh jarak, tetapi boleh mengobati rasa rindu kita sebagai sesama saudara seiman di dalam Tuhan. Selamat pagi, jemaat GKI Karangsaru yang kami kasihi. Sekarang kami berada di Williamstown Uniting Church di Melbourne, Australia, tempat saya bekerja saat ini. Mari sebelum kita mengawali hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita merenungkan firman-Nya melalui tayangan Hikmat Pagi pada hari ini. Mari jemaat sekalian, kita berdoa bersama sebelum kita sama-sama mendengarkan dan menggumulkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang bekerja di dalam hati kami, Engkau yang membisikkan kebenaran-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, di mana kami masih bisa memuji nama-Mu dan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah pada kami siap mendengarkan. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah komunikasi yang baik. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hayden Robinson pernah menceritakan kisah tentang seorang ayah dan seorang anak yang sulit berkomunikasi. Seorang anak laki-laki dan ayah tirinya mengalami kesulitan untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Sang ayah adalah seorang yang ramah, sedangkan anak adalah seorang yang pendiam. Sang ayah suka memancing, sedangkan sang anak suka membaca. Agar bisa lebih dekat dengannya, maka sang ayah mengajaknya memancing. Sang anak sebetulnya tidak menyukai ajakan tersebut, tetapi ia tidak tahu bagaimana memberitahu ayahnya secara langsung. Jadi ia menulis di atas secarik kertas bahwa ia ingin pulang. Setelah melihatnya sebentar, melihat akan tulisan sang anak di secarik kertas itu, sang ayah kemudian mengantongi kertas itu. Acara memancing terus berlanjut sampai 4 hari berikutnya.
Saat akhirnya mereka pulang, sang anak mengungkapkan keputusasaannya kepada sang ibu dan berkata bahwa ayah tirinya tidak mempedulikan tulisannya. Ayah tirinya tidak mempedulikan isi hatinya. Namun sang ibu berkata kepadanya, "Nak, apakah kamu tidak tahu bahwa ayah tirimu itu tidak dapat membaca alias buta huruf?" Sayangnya, sang ayah tidak pernah mengungkapkan hal tersebut kepada sang anak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih tetap dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalkan tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan cara seperti itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi yang baik terjadi tidak hanya saat kita mengetahui apa yang ingin kita katakan, tetapi juga saat kita mengenal orang yang kita ajak bicara. Untuk saling mengenal, kita harus rela bila orang lain mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Paulus mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk berkata benar seorang kepada yang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 25. Ia juga menasehati kita untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tertulis dalam ayat 32. Seperti itulah kasih Kristus yang memberikan rasa aman sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik adalah kunci relasi yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan agar kami memiliki komunikasi yang baik dengan sesama kami. Walaupun terkadang komunikasi yang baik itu di dalamnya kami harus rela mengakui segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga komunikasi yang terjalin benar-benar dapat berjalan dengan baik. Mampukan kami untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga kami dapat menjalin relasi yang baik dengan setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya di hari Sabtu ini. Tuhan memberkati.